Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini, kami akan mempresentasikan praktikum proyek virtual mesin untuk multi-user security menggunakan sistem operasi Ubuntu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang opening dan konteks proyek. Proyek ini dibuat untuk mensimulasikan bagaimana sebuah sistem operasi multi-user bekerja, khususnya dalam mengatur hak akses antar pengguna melalui mekanisme user, group, dan permission. Fokus utama dari proyek ini bukan hanya menjalankan Ubuntu di dalam virtual machine, tetapi menunjukkan bagaimana sistem operasi membatasi akses, mencegah penggunaan ilegal, serta menerapkan prinsip keamanan least privilege secara nyata. Selanjutnya, dengan menggunakan virtual machine ini, kami dapat melakukan simulasi konfigurasi keamanan tanpa risiko terhadap sistem utama, sekaligus mempresentasikan lingkungan server atau cloud yang umum digunakan di dunia nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan tentang konsep dasar. Yang pertama itu konsep virtual machine. Virtual machine adalah sebuah lingkungan komputasi virtual yang mensimulasikan satu sistem komputer lengkap termasuk sistem operasi CPU, memori, dan penyimpanan yang berjalan di atas komputer fisik melalui hypervisor. Dengan virtual machine, satu perangkat fisik dapat menjalankan beberapa sistem operasi secara terisolasi. Isolasi ini penting dalam praktikum keamanan karena kesalahan konfigurasi atau percobaan akses ilegal tidak berdampak langsung pada sistem utama. Yang kedua, itu ada sistem operasi multi-user. Ubuntu merupakan sistem operasi berbasis Linux yang secara default mendukung konsep multi-user. Artinya, lebih dari satu pengguna dapat menggunakan sistem yang sama secara bersamaan dengan identitas dan hak akses yang berbeda. Setiap user juga memiliki akun directory home serta batasan akses masing-masing. Mekanisme ini menjadi dasar utama dalam pengamanan sistem tanpa pemisahan user. Seluruh pengguna akan memiliki akses yang sama. Yang ketiga itu ada user, group, dan permission. Dalam sistem Linux, pengelolaan akses dilakukan melalui tiga komponen utama yaitu user, group, dan permission. User mempresentasikan individu pengguna sistem. Group digunakan untuk mengelompokkan user dengan hak akses yang sama. Dan permission menentukan tindakan apa yang boleh dilakukan terhadap suatu file atau directory. Uh, uh, User, group, dan permission juga terdiri dari read, write, dan execute. Read itu untuk membaca, write itu untuk mengubah, dan execute itu untuk menjalankan. Permission ini ditetapkan pada tiga level, yaitu owner, group, dan others. Kesalahan dalam pengaturan permission dapat menyebabkan kebocoran data atau akses tidak sah. Yang keempat itu ada prinsip least privilege. Prinsip least privilege menyatakan bahwa setiap user hanya diberikan hak akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dan tidak lebih. Dalam sistem multi-user, prinsip ini bertujuan untuk membatasi dampak terjadi kesalahpahaman pengguna atau penyalahgunaan akses. Contohnya yaitu guest tidak bisa akses dalam folder tertentu, staff hanya bisa baca dan tidak bisa mengubah, admin tidak digunakan untuk aktivitas biasa. Jika semua user memiliki hak akses penuh, maka sistem tersebut tidak dapat dinyatakan aman. Yang kelima yaitu ada alasan penggunaan virtual machine untuk praktikum keamanan. Virtual machine digunakan karena memungkinkan simulasi sistem operasi dan konfigurasi keamanan secara aman, terisolasi, dan terkontrol. Lingkungan virtual machine juga menyerupai sistem server atau cloud yang digunakan di dunia industri, sehingga pembelajaran yang dilakukan relevan dengan kondisi nyata. Menutup singkat sebelum masuk ke demo, yaitu setelah memahami konsep dasar tersebut, selanjutnya kami akan menunjukkan proses pembuatan virtual machine, instalasi Ubuntu, serta penerapan mekanisme keamanan multi-user secara langsung. Di sini saya mendapati bagian yang ketiga, 4, dan juga 5. Yang pertama itu instalasi virtual machine ya. Ini saya download kembali. Ini kita next. Terus ini kita checklist semua. Next. Yes. Install. Nah,
Pertama, kita buka dulu untuk mesin, kemudian kita pencet dengan new. Untuk namanya ini, saya tulis saja Ubuntu. Seperti ini, kemudian kita next. Ini dengan versi 64 bit ya Ubuntunya. Kemudian saya next. Nah, untuk ini di ukuran 2048 untuk di memory size-nya. Kemudian saya next. Nah, ini kita pencet yang create a virtual hard disk now. Ya, create. Terus kemudian kita juga milih yang VDI. Kemudian kita pencetin juga ini dynamically. Terus untuk ukurannya kita pilih ukuran di 20 GB. Nah, ini Ubuntunya udah ada ya. Selanjutnya kita setting dulu untuk Ubuntunya. Pertama di display. Di display itu kita milih di video memorinya itu 128 MB. Kemudian untuk monitor code-nya tetap 1, scale faktornya 100%. Kemudian kita checklist. Nah, untuk graphic controller-nya kita pakai yang ini. Ya, off. Kemudian pas saat di display, selanjutnya ke sistem. Sistem ke prosesornya. Kita milih di prosesornya itu di 2. Untuk cupnya ini masih sama ya, 100%. Kemudian lanjut kita ke bagian storage. Di storage itu ini kita pencet empty. Kemudian kita pilih di disk file yang Ubuntu ini. Nah, di sini saya sudah download Ubuntunya dah. Jadi saya tinggal masukin aja. Selanjutnya kita udah pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini udah benar, kemudian langsung kita pencet lock-nya. Kemudian saya coba untuk start. Nah, tampilannya seperti ini, kita enter. Nah, ini udah muncul seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, kita memilih di English ya, yang ini. Kita continue. Kemudian saya milih untuk install yang normal. Lalu saya continue juga. Kemudian untuk ini, saya pencet continue. Saya memilih untuk di Jakarta, kemudian saya continue. Nah, ini anggap saja saya lulusnya dengan praktikan. Passwordnya saya samain juga. Ini untuk keamanan juga ya, untuk masuk ke Ubuntunya. Kemudian saya pencet continue. Ya, jadi ini membutuhkan waktu yang agak banyak dan lama. Nah, di sini sudah keluar ya untuk semua aplikasi-aplikasinya seperti misalkan kita buka file. Nah, di sini udah bisa dilihat semuanya udah berjalan dengan baik. Kemudian kita masuk ke terminal ya. Nah, terminal kita harus mencoba untuk akses kan ya. Ini kita UMI. Nah, ini kita udah identifikasi user ya. Ini udah seperti ini. Jadi itu untuk menjawab nomor 3, 4, dan juga 5. Akan mempraktekkan demo akses legal dan ilegal. Namun, tahap pertama kita harus validasi keaslian proyek, yaitu membuat identitas user. Kelompok saya itu ada Irzi, Agung, Radit, dan saya sendiri Keanu. Sama, saya akan membuat user dulu dengan sudo add user. Nah, nama format itu saya akan bakal jadi admin underscore Keanu.
input password. Ya, membuat password buat user admin channel. Sekarang buat sudo add user buat user staff. Yang staff itu bakal ada Agung. Add user staff Agung. 23. Ini sip aja. Yes. Terus buat lagi sudo itu buat akses administrator, jadi bakal bisa add user staff. Terus yang terakhir sudo add user quest ini gitu ya. Nah, dengan ini semua user di kelompok saya sudah ditambahkan. Nah, sekarang kita bakal ngasih akses administrator ke admin Keanu dengan ke user dengan nama admin Keanu dengan cara sudo usermod min ag sudo nama usernya min underscore Keanu. Nah, akses administrator sudah diberikan kepada admin Keanu. Nah, sekarang kita bakal memverifikasi apakah user-user yang sudah kita buat tadi udah beneran dibuat, sudah ada gitu. Dengan cara ID admin underscore. Nah, ada tuh. Berarti ada. Terus ID staff underscore Agung. Ada. ID staff Radit. Ada. Terus ID guys Irzi. Ada. Misalnya kita yang aneh-aneh. Nah, itu no such user, artinya user tidak ada. Nah, validasi custom project sudah selesai. Sekarang kita bakal lanjut ke bagian konfigurasi multi-user dan permission. Jadi ngasih permission, demo ngasih permission kepada grup, dan di dalam grup itu bakal ada user tertentu. Pertama kita bakal bikin grup dulu. Sudo grup add namanya staff, karena yang bakal dikasih akses itu si staffnya, bagian role staff group, kita namain nama grupnya staff group. Grup berhasil dibuat. Selanjutnya kita bakal masukkan user-user tadi ke dalam grup yang sudah tadi kita buat dengan cara sudo usermod mod min ag nama grupnya, terus nama si usernya staff group, terus nama usernya tadi staff Agung berhasil ditambahkan ke grup staff group. Sekarang Radit berhasil ditambahkan ke grup yang bernama staff group. Selanjutnya kita bakal membuat directory untuk sebagai pengetesan si permissionnya. Buat directory dengan cara sudo mkdir make directory, misalnya data. Selanjutnya kita bakal menetapkan admin sebagai owner dan staff sebagai group owner. Jadi admin itu memiliki menetapkan admin sebagai owner dan staff sebagai group owner. Berarti admin itu sebagai owner dari semuanya dan staff itu hanya sebagai group owner. Dengan cara sudo ch on ini benar ch on. Yang pertama kita
admin Keanu titik 2 itu staff group. Staff group. Staff group. Terus tadi tuh tes data proyek. Oke, kita enter. Nah, berhasil. Kita berhasil untuk menetapkan admin sebagai owner dan staff sebagai group owner. Nah, sekarang kita bagian memberi permission. Nah, dengan cara sudo chmod atau change mode 750. Nah, bentar saya jelasin dulu setelah ini ke data underscore proyek. Nah, berhasil. Nah, 750 itu artinya apa sih? Nah, 7 itu artinya akses penuh. Dan 7 tuh admin. Di bagian sini ini kan dibagi 3. Ada admin, ada grup tuh yang 5. Ada grup tuh yang 5. 7 itu untuk admin, 5 itu untuk grup, dan 0 itu untuk others yang nggak dikasih akses. Ya, yang tidak di luar grup atau dia bukan seorang admin. Nah, setelah itu kita bisa login ke masing-masing user yang sudah kita tadi buat. Pertama kita bakal login ke si ke Keanu dulu misalnya. S2 ini untuk login admin Keanu. Passwordnya tadi saya sudah set 123 ke semua. Nah, maaf tadi ada kesalahan. Tadi tuh mkdir-nya bukan di home, melainkan kita bakal ngetesnya di directory root. Nah, di sini sudah ada data underscore proyek yang bakal kita jadiin subjek tes permission. Kita di sini udah jadi admin Keanu nih. WMI siapa kita berarti admin Keanu. Admin Keanu itu dia permisinya bisa ngapa-ngapain. Jadi kita cd /data underscore proyek. Nah, kita bisa ngapain aja di sini. Misalnya buat folder lagi. Mkdir rahasia. Nah, saat di ls ini ada folder namanya rahasia, dan dia juga bisa masuk ke folder rahasia itu juga. cd rahasia salah, cd slash data maaf data proyek rahasia. Nah, kita bisa masuk, bisa buat sih intinya. Nah, sekarang kita bakal logout. Baik, kita sekarang bakal tes legal permission. Berarti kita bakal login sebagai staff Agung atau staff Reddit. Di sini saya bakal tes sebagai staff Agung. Berarti admin staff underscore Agung. Passwordnya tadi 123. Nah, di sini kita berhasil masuk ke staff Agung. Nah, staff Agung itu dia punya akses untuk melihat read. Berarti kita masuk ke folder cd slash tadi nama foldernya baik data proyek. Nah, kita berhasil masuk ke data proyek. Di sini juga Agung memiliki permission buat lihat list directory apa saja di dalam data proyek. Nah, ada rahasia. Agung juga bisa masuk ke rahasia itu. cd slash data proyek terus rahasia. Nah, tapi Agung nggak bisa buat make directory di dalam sini, karena Agung hanya punya permission untuk write saja. Misalnya rahasia 2. Nah, permission denied. Nah,
Artinya Agung nggak bisa karena nggak punya permission buat nge-write sesuatu. Di sini contohnya Agung mau buat directory rahasia 2 di dalam vault directory rahasia. Nah, terus permission denied, nggak punya akses. Sekarang kita ke Irzi yang role-nya itu sebagai quest Irzi. Kita berhasil login ke user Irzi, quest Irzi. Nah, di sini kita bakal cobain choose directory, nama foldernya data project. Nah, di sini Irzi di deny permissionnya. Kenapa? Karena Irzi itu nggak punya permission apa-apa. Nge-execute, nge-write, sama nge-read. Itu nggak bisa semua. Saya akan menjelaskan bagian 9 untuk analisis keamanan sistemnya. Pada praktek ini, pengaturan multi-user dan permission berhasil mencegah akses tidak sah, khususnya dari user guest yang tidak memiliki hak akses. Sistem menerapkan prinsip least privilege, di mana adminnya memiliki akses penuh dan staff memiliki akses terbatas sesuai kebutuhan, dan guestnya tidak diberi akses sama sekali. Kemudian jika permission dikonfigurasi secara salah, misalnya memberikan akses penuh ke semua user, maka dapat terjadi kebocoran data dan penyalahgunaan hak akses. Namun, mekanisme permission dasar Linux juga memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan owner, group, dan others. Untuk meningkatkan keamanannya, sistem ini dapat dikembangkan menggunakan ACL, pengaturan sudo yang lebih ketat, dan audit log. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian 10 juga, yaitu untuk penutup dan refleksinya. Dari proyek ini, kami sekelompok memahami pentingnya pengelolaan user dan permission dalam sistem operasi Linux. Konsep yang dipelajari sangat relevan dengan sistem server dan cloud, di mana kesalahan kecil dalam pengaturan hak akses dapat berdampak besar pada keamanannya. Kerja kelompok ini juga membantu kami dalam memahami bahwa keamanan sistem memerlukan tanggung jawab dan koordinasi bersama. Sekian penjelasan saya dan kelompok saya. Terima kasih.